Natal di 2015 ini kita boleh merasakan anugerah Tuhan, campur tangan Tuhan, sehingga kita boleh merayakan Natal hari ini. Dan seluruh dunia hari ini merayakan Natal tanggal 25 Desember. Tentu kita syukuri, kita berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya bagi jemaat Tuhan GPDI Karangsembung boleh merayakan Natal di Kuningan ini, di Hotel Montana. Kita bersyukur ini sesuatu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Khusus bagi saya, tentu saya sebagai gembala berterima kasih kepada jemaat karena saya boleh merayakan Natal tanggal 25 ini. Kalau lihat tahun 2014 saya merayakan Natal di rumah sakit di Cikini, Jakarta. Tapi tahun ini saya boleh merayakan Natal bersama dengan jemaat, dan bonusnya kita boleh ada di Kuningan ini. Luar biasa, satu berkat Tuhan yang Tuhan alirkan kepada jemaat Tuhan. Bahkan doa jemaat Tuhan, pergumulan jemaat Tuhan didengar oleh Tuhan, sehingga kita boleh merayakan Natal. Tema tahun 2015 ini adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tahun mujizat, tahun yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang pikiran kita yang tidak bisa menjadi bisa. Karena apa? Allah berkata tidak ada yang mustahil bagi Dia. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, tentu kita melihat ayat ini di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-35 ini, 37, bahwa mengingatkan kembali kepada kita bahwa ada satu perubahan yang Tuhan berikan kepada kita. Perubahan apa yang Tuhan berikan di tahun 2015 ini? Kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami berkat Tuhan, kita mengalami sukacita dari Tuhan. Semua adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Satu perubahan tentu datang di dalam hidup kita. Kita mau di dalam Natal tahun 2015 ini, kita akan mengalami satu perubahan yang total di dalam hidup kita. Baik engkau sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pemuda dan remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu akan mengalami perubahan di tahun 2015 ini. Saudara, tinggal hitung berapa hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2016 nanti. Tentu saudara kita mengharapkan supaya berkat Tuhan itu mengalir. Tetapi saya tekankan kepada kita semua, kita harus percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. 2016 Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. 2016 kita akan melihat berkat-berkat Tuhan kalau kita selalu berharap dan bersandar kepada Kristus. Di momen Natal ini tentu kita sudah tahu bersama dengan kelahiran Kristus juru selamat kita yang sudah datang di muka bumi ini, tentu membawa satu sukacita yang besar. Di dalam ayat ini saudara ada 3 yang saudara lihat yang mengalami mujizat Tuhan lewat kelahiran, yaitu Yohanes, lalu Yesus, lalu Elizabeth yang mengandung Zakaria yang melahirkan seorang anak ya. Nah saudara, tentu kita berkata luar biasa. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kita dulu baca saudara supaya kita tahu. Kita buka dulu Alkitab kita. Kita lihat dulu di dalam Lukas pasalnya yang ke ayatnya yang pertama, pasal pertama, mulai ayatnya yang ke-6 saja. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah yang ditetapkan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika
ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas di dalam yang ditujukan untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Itu dulu saudara. Lalu ayatnya yang ke-38, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniakan Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dan mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya." Saudara, kita lihat lagi dalam ayatnya yang ke-41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimmu meloncat kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kejadian ini, mukjizat itu terjadi yang tidak mungkin terjadi, saudara. Di dalam pikiran manusia tidak mungkin, mungkin juga secara medis tidak mungkin. Di dalam firman Allah ini yang berkata bahwa sudah tua, mandul, tetapi saudara, setelah Maria memberikan salam, saudara, melompatlah anak itu dalam kandungnya. Kenapa? Kalau kita melihat, Yohanes juga lahir dengan kuasa Roh Kudus, mukjizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Begitu juga Yesus lahir dengan mengandung dengan Roh Kudus. Ini tandanya bahwa bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau zaman ini di dalam firman Allah ini, mukjizat yang Tuhan sudah nyatakan terjadi, mukjizat sampai hari ini masih ada dan terjadi di dalam hidup kita. Di momen Natal ini kita ingin ada satu perubahan, dan mukjizat itu terjadi di tengah-tengah hidup saya dan saudara. Mungkin di tahun 2015 ini engkau berkata, "Tuhan, saya ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak masalah, tetapi tidak ada jalan keluar. Ya, saya begitu mengalami kesulitan." Tetapi saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, kalau engkau percaya, segala sesuatu akan terjadi. Kalau engkau percaya, mukjizat akan terjadi di dalam hidup kita, dan dia akan membawa kita di satu jalan menuju kemenangan. Kalau Yesus telah menang setelah dia lahir di Bethlehem, di kandang domba, terhina, tetapi di balik itu Tuhan nyatakan kuasanya sehingga dia dipermuliakan oleh Allah sendiri. Begitu juga kehidupan kita. Mungkin saat ini kita berkata, "Tuhan, saya ini terhina, saya ini tidak ada apa-apa, dan saya penuh dengan dosa." Tetapi Alkitab
engkau datang, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan mengampuni engkau. Tuhan akan menghapus segala dosa kita kalau kita mau mengaku kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, di momen Natal ini, ayat tema kita ini menggugah setiap kehidupan kita untuk supaya kita melihat mujizat Tuhan. Kita melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Apalagi saat ini kita jemaat mengadakan Natal di Kuningan, saudara, ya, di sini. Wah, ini luar biasa, ya. Kalau bukan mujizat Tuhan mungkin kita nggak bikin di sini, ya. Karena segala sesuatu kalau Tuhan tidak izinkan ada aja, saudara. Kan saudara pernah alami, kita sudah merencanakan luar biasa di tahun 2014, ya. Dana sudah dikumpul, ya. Tanggal 4 saya masuk rumah sakit sampai Januari. Nah, saat ini kita bersyukur, saudara. Waduh, luar biasa, ya. Kemarin pendeta-pendeta kami hadir beberapa Natal di gereja yang mengundang kami. Kalau semua bikin Natal di mana? Di Kuningan. Waduh, di mana? Di hotel Montana. Ini luar biasa, ya. Orang punya anggapan, waduh, cuma kamu semua berapa banyak ini, ya. Kok bisa bikin di hotel, ya? Bisa bikin di sana. Mereka tahu anggaran kalau bikin di Kuningan begini yang besar. Tetapi saudara, kita harus meyakini, dan saya meyakinkan kepada mereka bahwa karena mujizat Tuhan, karena anugerah Tuhan, Tuhan berikan kepada kita, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Nah, mari jemaat yang ada di kampung Serpong ini kita berjuang. Bukan hanya tahun 2015 ini kita berjuang, bukan hanya di Natal kita berjuang, tetapi di tahun-tahun yang masih rahasia bagi kita, yang kita akan melangkah nanti di tahun 2016 nanti. Kalau engkau meyakini dan engkau punya pengharapan kepada Kristus, percaya Tuhan akan buka jalan engkau. Saudara, Alkitab berkata, Dia tidak buat kita menjadi ekor, tetapi Dia buat kita menjadi kepala, saudara. Diberkati Tuhan. Dia katakan dalam firman, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara, percaya Tuhan pasti memberkati kita. Saya bersyukur hari ini, saudara, ya, mobil bisa datang. Kalau tidak salah 12 mobil ini yang datang, 12 atau 11. Ini luar biasa, saudara. Ini satu perjalanan yang, waduh, menjadi satu kesaksian bagi saya sebagai gembala, tidak. Ini semua karena jemaat, ya, mengandalkan Tuhan, jemaat bersatu, ya. Nah, harapan saya di tahun akan datang nanti sama, saudara. Amin. Tetap berjuang, ya. Tetap semangat. Jangan patah semangat, tapi semangat, saudara. Amin. Amin, saudara. Jemaat semangat. Amin. Jemaat mau diberkati Tuhan. Amin, saudara. Yakin, saudara. Kalau di dalam firman Allah ini katakan, mujizat Tuhan nyatakan. Mujizat itu sampai saat ini, bahkan sampai Tuhan datang, mujizat itu tetap ada dalam hidup kita. Mujizat itu bukan karena hanya sembuh, kita sakit, kita sembuh, baru kita katakan mujizat. Banyak, saudara. Keajaiban Tuhan banyak dalam hidup kita. Kita sehat saat ini, mujizat. Ya, kita diberkati, mujizat. Kita boleh tiba di tempat ini, mujizat. Ya, luar biasa, saudara. Jemaat, saya tidak akan bahas panjang lebar ayat ini. Sebenarnya ayat ini ada kaitan dengan orang-orang Majus. Bagi mereka datang melihat Yesus, mempersembahkan apa yang mereka bawa untuk kepada Yesus. Tetapi saya hanya tekankan kepada jemaat, biarlah saudara membangun satu perubahan supaya transformasi itu terjadi, supaya di tahun akan datang saudara akan mengalami ayat ini. Amin. Imani saudara, yang tidak ada menjadi ada. Amin. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti memberkati. Apapun pergumulanmu saat ini,
Apapun bebanmu, berdoa sama Tuhan. Katakan, Tuhan, saya sudah berdoa di tahun 2015 ini, tapi doa saya belum dijawab. Tuhan berkata, tunggu, doamu lagi diproses. Amin, saudara? Saudara percaya lagi diproses? Doa kita lagi diproses. Sama dengan orang melamar kerja. Tidak langsung dilamar, langsung bosnya, manajernya katakan, saya terima. Diproses dulu. Lihat berkas-berkasnya sudah lengkap atau tidak. Kalau sudah lengkap dan memenuhi syarat, ya dipanggil, dites, dan keluar. Engkau menjadi pegawai. Begitu saudaranya. Tidak instan. Saya percaya kita juga sebagai anak Tuhan sama. Kita lagi diproses. Kita sudah memberikan permohonan kepada Tuhan. Tuhan, inilah permohonan saya. Permohonan apa, saudara? Saya punya permohonan supaya anak saya sukses di sekolah. Permohonan kedua, supaya suami saya setia sama Tuhan. Permohonan ketiga, supaya Tuhan berikan istri saya setia sampai kepada anak-anak. Ini permohonan. Setelah doamu didengar, Tuhan datang memberkati engkau. Bahkan segala sesuatu apa yang menjadi pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Amin. Yang penting kita sudah mendahului doa kita untuk keluarga. Jangan saudara berdoa dulu begini. Saya ingin kasih tahu sama jemaat, Tuhan kasih saya mobil. Ya. Tuhan bilang, aduh, bukan itu. Ya. Yang saya mau dulu keluarga. Ya. Aduh, setia dulu sama Tuhan. Tuhan pasti kasih kok. Tuhan ini maha kasih, pemurah. Aduh, dia berjanji setiap orang yang meminta, ya, dia akan beri sesuai dengan iman, kepercayaan kita, ketekunan kita, kesetiaan kita. Dia akan kasih. Dia tidak akan tahan berkatnya. Tetapi dia lihat dulu, dia proses. Nah, kalau saudara sudah lakukan itu, percaya, apa yang saudara minta diberikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya pikir-pikir jemaat di Karangsebo mobilnya cuma 3. Benar, terus terang aja. Saya ngomong ke tante, aduh, mobil kan cuma 3. Kalau pergi ke Kuningan mesti sewa L. Tapi setelah itu setelah keluar semua, banyak juga. Ternyata jemaat Karangsebo banyak juga mobil. Belum yang masih berdoa, masih di dealer, belum datang. Ya. Sudah berapa yang jemaat Tuhan, Om, saya sudah pesan. Ya, ya benar. Tidak apa-apa saudara ngomong supaya Om Gembala saudara tambah berdoa. Amin. Kan kita umat Tuhan saling mendoakan satu sama yang lain. Kalau saudara ada kebutuhan, saudara katakan, Om, saya butuh rumah, tolong Om doakan. Oh, saya doakan. Ya. Butuh apa? Didoakan. Om, anak saya supaya begini, didoakan. Nah, setelah doa kita bersatu, doa kita yang sama, setelah naik dan kita panjatkan kepada Yesus, doa kita didengar oleh Tuhan. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama jemaat, setialah sama Tuhan. Amin. Saudara mau diberkati, setia, nggak usah takut. Kalau kita diproses, bersyukur. Kalau belum datang, puji Tuhan. Jangan saudara sudah setia, Tuhan, aduh, mana ini nggak datang ini. Sudah keluar mau masuk 2016, bahasa Sundanya, ya, saya, kumaha, ya, sabar. Abraham juga sabar. Ya. Tuhan bilang sama Abraham, sabar ya, 25 tahun. Cara manusia nunggu 25 tahun. Kalau anak dari 1 bulan, nunggu 25 tahun, sudah menikah dulu baru datang. Bandingkan anak dari lahir 25 tahun. Kalau anak kita menikah 25 tahun, 20 tahun, sudah punya cucu dulu, baru datang berkat. Jadi jangan coba bilang, so 25 tahun anak saya sudah mau menikah, kok belum datang? Abraham kalau anaknya kawin, ya, 20 tahun kan 5 tahun sudah ada anak dulu, sudah ada cucu, baru datang berkatnya. 25 tahun. Jadi sabar. Yang orang sakit lagi, yang berapa tahun? 38 tahun. Bandingkan orang sakit 38 tahun, nggak sembuh-sembuh, saudara. Ya. Itu di kolam Bethesda. Malaikat Tuhan datang. Ya. Air
air itu tergoncang, tapi bapak ini tidak sempat turun di air, jadi tidak sembuh-sembuh 13. Tapi jalan Tuhan, waktunya Tuhan, Tuhan menyembuhkan dia. Ada lagi saudara yang 12 tahun sakit pendarahan, bandingkan nunggu 12 tahun siapa yang kuat. Kalau kita berkata Tuhan penyakit 12 tahun, tidak mungkin. Tapi dia sabar tunggu sampai 12 tahun. 12 tahun Yesus berjalan, lalu dia mengikuti belakang, lalu dia menjamah jubah Yesus. Lalu Yesus berkata, siapakah yang menjamah jubahku? Saudara, orang yang menjamah jubah Yesus mengalami kesembuhan. Amin. 12 tahun. Mari saudara jemaat Tuhan, lewat firman Allah saat pagi hari ini, membangun kita, memberikan kekuatan, memberikan jalan kepada saya dan saudara, supaya kita bertahan tekun taat kepada Kristus. Maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. 38 tahun baru Tuhan nyatakan mujizat. 12 tahun menderita, Tuhan nyatakan mujizat. Dan kehidupan kita saat ini, saya ingin katakan kepada saudara, kalau di momen Natal ini, suasana Natal ini, engkau berkata, Tuhan saya tidak punya sukacita, mari buatlah sukacita bersama dengan Tuhan. Engkau katakan, Tuhan Yesus, dengan kelahiranmu saat ini, dengan Natal ini, saya mau bersorak untuk Tuhan, bersukacita, sama dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Setelah dia berkata kepada Maria, melonjaklah anak itu, tentu ada pujian, ada sukacita yang Tuhan nyatakan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Masih dalam kandungan sudah bisa memuji Tuhan, karena dia tahu bahwa semua ini adalah kasih karunia Tuhan. Begitu juga Yohanes, sebelum dia lahir, masih di dalam kandungan, dia sudah memuji Tuhan, dia sudah bersorak untuk Tuhan. Karena apa? Dia tahu bahwa Kristus Yesus itu ada di dalam hidupnya. Begitu juga kehidupan kita saat ini. Mari di Natal ini alami mujizat Tuhan. Imani ayat ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu Tuhan akan adakan dalam hidup kita. Kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan berkati di Natal ini. Dan saat ini saya mau katakan lewat di hotel ini, mari jemaat alami satu sukacita yang besar dan rasakan hadirat Tuhan, supaya di Natal ini ada sesuatu berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan luar biasa di dalam hidup kita semua. Mari saya tidak panjang lebarkan khotbah Natal ini, karena saya percaya kita semua mengalami hal yang sama dan kita mau bersorak untuk Tuhan. Kuncinya saya mau katakan, imani bahwa bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau sakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau mengalami jalan buntu dibukakan jalan. Engkau mengalami kesulitan, Tuhan datang menjawab doamu. Apapun pergumulanmu, Bapak Ibu, pemuda dan remaja, didengar doamu, dan Tuhan pasti akan datang menolong engkau dan memberkati engkau. Mari kita bangkit berdiri.